Nah, serangan yang lainnya suaranya putus-putus kok. Mbak Yuhan ini ngedengerin suara saya putus-putus. Yang lainnya gimana? Yang lainnya tadi baik-baik saja. Jelas. Mungkin sinyalnya Mbak Yuhan ini. Yang lainnya alhamdulillah jelas. Oke. Nah, serangan kejahatan kemanusiaan tersebut menimbulkan perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik orang lain, sehingga melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Kemudian ada penyiksaan, pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu. Kemudian ada kejahatan apartheid, yaitu sistem politik yang diskriminatif terhadap manusia atas dasar pembedaan ras, agama, dan suku bangsa. Ya, pembantaian termasuk situ ya, termasuk pembunuhan atau penghilangan orang secara paksa. Kemudian ada perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Ya, itu termasuk kejahatan kemanusiaan. Oh iya, Mbak Santi, silakan. Nah, bentuk-bentuk penegakan HAM tersebut itu juga meliputi lembaga. Ada pengadilan ad hoc HAM atau ad hoc ya, pengadilan ad hoc HAM, yaitu pengadilan khusus untuk kasus-kasus HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000. Setelah itu kita lanjut ke pendekatan dalam upaya penegakan HAM. Nah, untuk upaya penegakan HAM ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan itu seperti apa? Pencegahan itu adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi penghormatan HAM. Ini dilakukan oleh berbagai pihak secara persuasif. Sedangkan yang namanya penindakan itu adalah adanya upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
untuk penegakan melalui pencegahan itu dengan cara penciptaan perundang-undangan dan pembentukan lembaga peradilan HAM. Kemudian ada penciptaan lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Sedangkan untuk pendekatan melalui penindakan itu ada penyelesaian perkara melalui perdamaian. Kemudian ini biasa tulis ya, bukan bisa C. Ini penegakan melalui pencegahan itu ada 4, A, B, C, dan D. Untuk yang C, pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian ada penciptaan perundang-undangan HAM yang semakin lengkap. Sedangkan untuk pendekatan melalui penindakan itu ada penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsilisasi, dan penilaian ahli. Kemudian ada lagi pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM. Kemudian ada investigasi. Yang keempat ada penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM. Yang terakhir itu ada penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM. Oke. Modul 2 sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Ada ditanyakan sampai sini? Apanya tidak? Mbak Turia, apanya yang tidak? Yang tidak paham yang mana? Oh, tidak ada.